Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip kesopanan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Almaidah dari kelas R7E Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut dengan materi prinsip kesopanan. Prinsip kesopanan menurut Leach adalah mengajukan prinsip kesatuan yang direalisasikan dengan maksim-maksim atau prinsip-prinsip. Di sini saya akan membahas 3 maksim, yaitu maksim kemurahan atau pujian, maksim kerendahan hati, dan maksim kesepakatan. Kemudian, apa itu maksim kemurahan atau pujian? Maksim ini menjelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Seperti halnya maksim kedermawanan, inti dari maksim penghargaan adalah kurangi cacian pada orang lain dan tambahi pujian pada orang lain. Maksim ini membutuhkan penutur untuk menghindari segala sesuatu yang menyakitkan orang lain, terutama petutur. Maksim ini terjadi pada asertif atau perwakilan dan juga ekspresif. Asertif adalah ucapan yang mengungkapkan proposisi sebenarnya. Sementara itu, ekspresif adalah ujaran yang menunjukkan perasaan pembicara. Selanjutnya, contoh dari maksim kemurahan atau pujian. Pak, aku baru saja juara lomba speaking English loh. Oh iya, tadi Bapak mendengar, bahasa Inggrismu bagus sekali. Secara tidak langsung, kata bagus sekali menunjukkan sebuah pujian atas prestasi yang didapat, dan kata tersebut mengandung unsur maksim kemurahan atau pujian. Contoh 2. Gambarmu sangat bagus, benarkah? Contoh di atas merupakan cara untuk meminimalisasi merendahkan petutur atau memaksimalkan pujian dari orang lain terhadap diri sendiri. Contoh 3. A. Anjali, ternyata selain cantik, kamu juga pandai memasak ya. B. Rahul, kamu juga tampan dan pandai menyanyi. C. Tina, masakanmu kurang sedap kan? Pada ujaran A dan B terlihat sangat sopan, karena dari kedua ujaran tersebut bersifat ekspresif dan juga asertif, sekaligus memuji tanpa mengkritik. Sedangkan pada poin C, hanya menyampaikan kritikan saja tanpa memuji. Lanjut ke poin kedua, maksim kerendahan hati. Baik, dalam maksim kerendahan hati, para peserta harus meminimalkan pujian diri sendiri dan memaksimalkan rasa tidak percaya diri. Pepatah ini diterapkan dalam bentuk asertif atau perwakilan dan juga ekspresif seperti pepatah persetujuan. Baik maksim kesepakatan dan kerendahan hati memperhatikan tingkat evaluasi baik atau buruk orang lain atau diri sendiri yang diucapkan oleh pembicara. Kemudian, pepatah kesepakatan diwakili oleh ucapan selamat. Di sisi lain, maksim kerendahan hati biasanya terjadi dalam permintaan maaf. Contoh dari maksim kerendahan hati. Contoh 1. Kamu cantik sekali. Ah, aku biasa saja kok. Dalam ujaran tersebut terlihat sangat sopan, karena ujaran tersebut diungkapkan dalam bentuk asertif dan juga ekspresif, sekaligus meminimalkan dan juga memaksimalkan pujian kepada diri sendiri. Contoh 2. Nanti kamu yang memberikan sambutan rapat seminar ya.
Waduh, nanti grogi aku. Dalam contoh di atas, B tidak menjawab dengan, "Oh, tentu saja, memang itu kelebihan saya." Si B mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri dengan mengatakan, "Waduh, nanti aku grogi." Contoh 3. Tolong terima hadiah kecil ini atas kesalahanku kemarin. Dari ujaran tersebut, dapat kita lihat bahwa kalimat itu menunjukkan permohonan maaf kepada seseorang, dan atas kerendahan hatinya ia memberikan sebuah hadiah atas kesalahan pada sebelumnya. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang maksim kesepakatan. Maksim permupakatan seringkali disebut dengan maksim kecocokan. Wijana tahun 1996 halaman 59. Di dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan dalam kegiatan bertutur. Terutama berlaku jika penutur dan mitra tutur berbeda dalam hal umur, jabatan, dan status sosial. Selain itu, masyarakat Indonesia sudah seperti mempunyai pola bahwa orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Salah satunya dengan mengiyakan keinginan orang yang lebih tua. Begitu pula dengan unsur jabatan. Orang yang posisinya lebih rendah dari orang lain diharapkan mematuhi keinginan orang yang posisinya lebih tinggi. Baik, kita lihat dari contoh maksim kesepakatan. Contoh 1. Mata kuliah pragmatik sulit kan? Ya, sulit. Ah, siapa bilang mata kuliah pragmatik itu sulit? Ujaran di atas terlihat lebih sopan, karena ujaran itu diungkapkan oleh penutur dalam bentuk ekspresif dan asertif, sekaligus meminimalkan perbedaan pendapat dengan orang lain. Sedangkan ujaran C memaksimalkan perbedaan pendapat dengan orang lain. Contoh 2. Ruangannya gelap ya, Bu. Hehe, saklarnya mana ya? Pada contoh di atas, tampak adanya kecocokan persepsi antara Ibu A dan Ibu B, bahwa ruangan tersebut gelap. Ibu B mengiyakan pertanyaan Ibu A bahwa ruangan tersebut gelap dan kemudian mencari saklar, yang artinya memberikan makna perlu menyalakan lampu agar ruangan tersebut menjadi terang. Contoh 3. Urusi pemasaran produk ini. Baik, Pak, saya akan segera mengurusinya. Dari percakapan di atas, seorang direktur memberikan perintah kepada bawahannya, yaitu seorang manajer. Pertuturan di atas memperlihatkan sang manajer memberikan persetujuan atas perintah yang diberikan oleh sang direktur. Kita melihat persetujuan atau kesepakatan ini sebagai hal yang wajar antara tugas seorang direktur dengan seorang manajer. Simpulan dari materi mengenai prinsip kesopanan yang terdiri dari maksim kemurahan atau pujian, maksim kerendahan hati, dan maksim kesepakatan. Dari ketiga poin tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang akan dianggap santun apabila dalam bertutur kata dengan baik. Selain itu, ujaran yang diucapkan mengandung unsur ekspresif dan juga asertif. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.